Berapa sih di antara begitu banyak radio di Indonesia ini? Khususnya Jakarta lagi. Alhamdulillah, sekarang dia ada di urutan 2. Dua Dua. itu nasional. Jabodetabek. Oke, Tangsel Citizen, balik lagi bareng gue penikmat soto di program Podcast Pariwisata Tangsel. Kali ini gue nggak sendirian karena menghadirkan narasumber dari salah satu radio swasta terkemuka di Jakarta yang menduduki peringkat ntar dulu, kita tanya nanti aja ya. Kita sambut Mas Kevin. Aduh, sorry nih Mas. Buka aja. Buka aja. Kan udah vaksin kan? Yoi. Booster udah Mas? Udah dong. Udah ya? Aduh. Yes. Biar kelihatan Mas Kevin gantengnya. Apa kabar Fikar? Baik Mas Kevin. Alhamdulillah. Jadi Tangsel Citizen, Mas Kevin ini adalah salah satu dari bands radio yang wah idenya gila-gila deh. Dulu Do ini atasan gua di radio remaja lah di Jakarta. Pindah ke bands radio, Radio Betawi. Mas Kev, bisa dijelasin nggak di bands radio itu sebagai apa sih Mas? Di Bands Radio sebenarnya awal-awal gue datang ke sana, gue cuma bilang gue nggak pingin apa-apa. Gue cuma pingin nggak punya jabatan. Karena konsepnya gue pingin kerja Mas. industri kreatif. Karena menurut gue kadang-kadang jabatan itu membuat kita punya batasan. Oh benar-benar jadi kaku ya Mas Jadi ya. kaku. Nah akhirnya gue coba ya udah kita biasa aja, kita jadi tim yang solid. Karena tim gue juga nggak banyak, kecil. Nah jadi gue bilang ya udah kita kerja. Jadikan tempat ini menjadi sesuatu. Benar. Yang kita butuhkan bukan hanya menjadi sesuatu, tapi bisa kalau bisa jadikan sebuah legacy. Oh, jadi nggak cuma angkatannya Mas Kevin aja ya? Iya, Atau jadi, angkatan yang timnya sekarang ya? Gue bilang legacy lebih penting. Benar. Daripada sebuah jabatan yang lu pinginkan. Oh, Oke. Jabatan lu pinginkan, tapi lu tidak bisa membuat sesuatu di situ dan tidak bisa membuat sesuatu gitu jadi lebih baik, untuk apa? Benar. Nah, jadi tapi kalau lu bisa membawa tempat itu jadi lebih baik, itu lebih baik menurut gua. Wow. Gitu sih. Dari dulu nggak berubah nih Tangsel Citizen. Beliau nih selalu goks ya kan. Stay humble kalau kata Kendrick Lamar nih ya kan. Mas Kev, bisa dijelasin nggak ke Tangsel Citizen? Bands radio itu ya kan, dari kapan sih kebentuknya? Kalau namanya udah legend nih ya kan? Legend. Nah, sama seperti pendiri awalnya di tahun 90-an lah. Beliau 90-an. membangun dan menapakkan kakinya di Ciputat. Oh. Tarumanegara 45. Dan gue denger kisahnya dari teman-teman pendirinya. Dia tuh gue pingin radio di sini. Dan beliau cuma berharap dapat cerita dari anak beliau juga bahwa dia pingin pada saat dia nyanyi atau dia bercerita sejabodetabek tuh denger. Oh. Nah jadi kayak apa ya, siaran yang dia inginkan cuma itu. Nah jadi radio itu dibuat untuk siar sebenarnya. Nah untuk beliau hari ini dia nggak butuh uang lagi, dia butuh sedekah. Dia butuh pahala dari apa tempat yang dia bikin. Itu sih. Oh, jadi bukan emang bikin radio untuk bisnis ya awalnya ya? Bukan. Jadi memang ya bisnis itu cuma bagian dari proses. Nah, tapi awalnya beliau itu cuma membuat pingin radio itu dia cuma pingin siar. Terutama dia memang orang Betawi, dia kan pingin ngasih tahu bahwa ini kampung lo. Oh, Oke, benar Mas. Nah, Benar. lo harus bisa bikin sesuatu di kampung lo sendiri minimal. Oh. Memajukan budaya lo sendiri, membuat itu menjadi diketahui banyak orang tentang sebuah kebaikan. Jadi lebih mengenalkan budaya Betawi itu ke halayak banyak ya Mas ya? Yes. Tujuan Karena awalnya. dari dia bilang kalau orang Betawi ini orang yang paling bisa menerima suku lain. Oh iya benar. Datang Mas. ke kampungnya. Iya benar. Nah jadi itu yang membuat kita terus ya udah yuk kita majuin bareng-bareng. Jangan sampai ini menghilang dan tenggelam. Nah jadi jangan malu lah jadi orang Betawi dan lu punya media namanya Bands Radio. Bands Radio ini Betawi radio Betawi atau atunya. Radio Betawi atau atunya. Tagline-nya tuh ya. Tagline-nya. Wah gila ya. Bangga banget. Itu. Mas, kalau ngomongin range-nya ya pendengarnya sendiri nih, itu usia berapa sampai berapa
Apakah cuma komunitas, maksudnya masyarakat Betawi doang kah yang boleh dengerin, atau buat umum atau anak muda boleh juga? Balik lagi ke Babe. Balik Why lagi. Babe menjadi seorang legend? Dia dikenal dari semua kalangan, Oke. dari pejabat sampai yang paling bawah. Gue nggak mau nyebutin yang paling bawah. Sampai anak kecil ya Mas ya? Ada lah pokoknya. Ha-ha. Nah, why dia menjadi seorang legend? Karena dikenal. Nah, itulah spirit yang mau kita bawa juga untuk Benz Radio. Nggak boleh kita ada ses yang kita tuju, usia berapa sampai berapa. Iya. Tapi kalau bisa dikenal oleh semua kalangan, lakukan. Kenapa enggak? Nah, ya kan dia media hiburan. Kalau kita bisa menghibur orang lebih banyak, kenapa harus yang dikit kita hibur? Kenapa nggak yang mes ya Mas? Iya, ya? masif Oke, aja, oke. masif aja. Iya, Terus iya. bisa disenangin dan bisa menghibur semua orang, ya itu bisa menjadi pahala dan bisa membuat semua orang itu senang. Jadi happy ya. Bukan hanya pendengar. Mhm. Gue pengen juga mitra, klien, Oke. siapapun dia yang datang ke Benz Radio itu harus pulangnya happy. Oh, berarti bisa Benz Radio bisa dikatakan mood booster ya, berarti ya Mas ya. Yes. Oh. Nah jadi makanya di situ juga gue pingin teman-teman juga dari internal kita sendiri, manner lo harus bener. Dibenerin dulu. Benar, Semuanya harus benar secara attitude. Mm-mm. Dan lo harus jadi orang yang bisa men-serve semua tamu. Mau siapapun dia datang ke sana, mau dia pakai celana pendek, mau pakai sendal, mau pejabat, samain aja. Nggak dibeda-bedain ya Mas ya. Nggak Oke. ada. Nah, kita pinginnya seperti itu dan gue tanamkan ke tim gue yang itu. Pokoknya sama aja semuanya. Samain semua ya Mas. Kita nggak tahu siapa yang datang. Ya, benar, bisa pakai benar. celana pendek, ternyata dia Taunya punya bisnis yang nggak luar ngerti. biasa atau Ya. siapa ya, benar. Sekarang nggak bisa ditebak kok. Nggak boleh ngejudge Nggak orang boleh. dari pakaiannya doang ya Nggak Mas ya, boleh, looknya nggak doang boleh. ya. Oh iya, Iya. benar. Sekarang orang kan santai-santai aja. Kekinian benar. tuh santai-santai aja pakai celana pendek, Iya, bawa benar. laptop satu tapi duitnya Duitnya mungkin sempok. triliun atau gimana gitu kan ya. Iya, Sementara pakai pakaian rapi belum tentu bro, utangnya banyak bisa jadi. Iya, bisa juga. Ya mungkin emang rapi karena baru mau ngelamar kerja kayak gua. Iya Ya kan? gitu. Gitu ya. Ini apa namanya, biasa cara halus ngirim CV Mas ya. Ya, siap. Mas, untuk program biasanya kan ya, kalau setiap radio ya yang gue tahu kan ada program unggulan nih. Kalau Benz Radio itu punya nggak sih program jagoannya itu? Ada, sebenarnya ada. Tapi memang kalau Betawi itu kan kita palang pintunya namanya pantun. Palang pintu utamanya ya. Ya, pantun. Ah. Kita itu pernah dapat rekor muri pantun terlama. Pantun terlama. Iya, sampai iklan pun kita pantunin. Sampai baca adlibs iklan tuh. Pantun. Wow. Nah, karena memang Betawi palang pintunya pantun. Oke. Nah, kita ada program pantun cepat ceplos juga. Nah, terus kalau di pagi, gua sekarang bikin satu program yang namanya nyaring. Nyaring Mas. Nyaring. Apa tuh nyaring? Nyanyi bareng Iing. Oh. Nah, nyari bareng Iing ini karena sebenarnya tadinya program itu bukan itu, dia tuh jadi si Eneng. Oke. Nah, gue nggak pingin menyiksa penyiar gue sendiri, menyiksa tim gue sendiri dengan apa yang dia tidak suka. Oh iya. Nah, gue lihat dia bakatnya nyanyi, Ha-ha. ya gue suruh nyanyi, tapi nyanyinya yang bener-bener nyanyi. Yang beneran bukan ngasal ya. Enggak, bener-bener nyanyi, dia memang penyanyi dangdut beneran gitu kan. Gue bilang, mendingan lu nyanyi, bagusan nyanyi. Daripada gue denger lu bawain acara jadi si Eneng yang culun. Ngapain sih? Yang bukan dia banget lah Bukan ya. dia banget. Nah, gue pingin mereka jadi apa adanya karena mereka itu adalah memang orang-orang seni. Kita boleh berperan, tapi jangan kelewatan juga. Jangan jauh dari jati diri kita. Oh, oke. Nah, jadi dapat banget passionnya dan itu terbukti 1 tahun ini interaksinya luar biasa Interaksi sama audiensnya ya Mas. sama ya? audiens. Dan itu sebutannya ada nyawer gitu ya, nyawer itu sebutannya request lah di situ ya. Itu satu orang ada yang 40. Wow. Pingin lagunya diputerin satu orang. Iya. Bayangin Iya. itu ada berapa program itu dalam 1 jam. Nah itu yang membuat acara itu akhirnya disponsorin. Belum setahun loh. Belum setahun. Nah sore contohnya. Sore. Katanya prime time kan acara yang harus jadi unggulan. Ya, pagi sore Oke, biasa pagi ya. sore. Karena itu adalah drive time. Ya. Orang berkendara dengerin radio di mobil. Di mobil. Gue bikin lah sore. Puspa. Apa tuh Mas? Puspa gue bikin aja icip-icip. Icip-icip. Icip-icip gue bikin sorenya karena lagunya Indonesia terus nah gue bikin lah karena targetnya ini adalah cewek gitu ya. Oh, lebih ke cewek Ya ya.
Puspanya hobi makan. Akhirnya udah gue bikin icip-icip, gue ajak UMKM semuanya kerjasama, yuk lo punya restoran, punya warung apa segala macam, icip-icip. Oh. Makan, cobain, Iya, kita iya. podcastin, kita onerin, tamunya kita undang, kita Nge-review, ajak review nge-review makanan. makanan. Oke. Ya, nah jadi karena Puspa memang hobi makan, gue lihat dia datang bawa makanan, ntar habis siaran makan lagi, gue bilang ini kapan habisnya lo makan mulu. Akhirnya gue bikin karena dia hobi makan, jadi pas kan dia tahu rasa enak sama enggak. Iya benar. Nah itu. Nah, jadi itu yang gue kemarin terakhir bikin di Benz Radio ini 1 tahun ini nggak dirubah sih, cuma gue poles aja sedikit untuk dia menjadi sesuatu dan punya manfaat untuk pendengarnya dan bisa punya manfaat juga untuk klien. Karena klien kan pasti butuh produk gue punya impact nggak sih masang di radio? Ya harus Mas. Tuh, kalau pendengarnya nyaman nggak sih gue dengar penyiarnya? Nah tadi kalau untuk pendengar itu manner, tapi kalau impact interaksi. Oke. Ya kan berapa banyak interaksi itu kan alat ukur sebenarnya ya. Nah dari alat ukur itulah akhirnya klien melihat, gue nggak sebut nama ya, ada satu klien yang tadinya nggak mau sama sekali masang di Benz Radio, gue coba pasang, dicoba pasang aja bang. Ini produk gede loh. Cobain aja Pasang. Dan dia kaget. Di pitching beberapa radio dan interaksi tertinggi adalah di Benz Radio. Dan habis itu dia pindah ke buying lain. Yang lain. Dan masang lagi sama tinggi juga. Balik lagi ke sini sama tinggi juga. Akhirnya produknya request pokoknya gue pengen masang di Benz Radio. Nah itu tadi services. Gila. Nah itu tujuannya adalah itu mitra kita kan. Iya. Nah gue pengen tolongin mereka. Kan mereka pasti spending money di Benz Radio. Iya. Nah karena gue pengen nolongin mereka juga, gimana caranya supaya produknya itu bagus dan punya impact di Benz Radio. Kalau secara produk, tapi kalau secara pendengar, gue pengen pendengar gue tuh happy. Mereka dapat terhibur dengar Benz Radio, lagunya enak-enak. Radio musik, basicnya nasinya tuh musik. Iya. Program itu bumbu-bumbunya doang. Kalau penyiar itu cuma penyaji. Nah bayangin analoginya, makanannya udah enak. Udah enak. Ya, terus lauk pauknya sedap semua. Yang nyajiinnya kurang ajar. Kira-kira gimana? Gitu, iya. Nih, makan. Oh enggak enak dong Mas. Nah, kita bayar kan? Cabut. Analoginya gitu aja. Makanya itu yang gue sampaikan untuk semua penyiar gue. Cobalah punya manner yang baik. Jadilah pelayan yang baik. Ini kan hanya peran lu. Walaupun hati lu lagi nggak nyaman, tapi lu harus berperan. Lu harus servis klien. Benar. Tuh. Sunginin. Gila, berarti emang sedetail itu ya Mas ya? Iya. Harus service is number one, balik lagi. Jadi ya bukan kita punya media nih. Ya lu mau masang boleh, nggak boleh begitu. Iya benar. Nggak boleh begitu juga karena satu hari pada saat kita di atas kadang-kadang kita lupa. Kita ngerasa lu butuh gue. Iya benar. Nggak bisa. Nggak boleh gitu Mas. Roda berputar men. Benar. Mas ngomongin roda berputar nih Mas. Benz Radio nih besok dengerin ultah nih. Alhamdulillah. Ya kan? Minggu ini kan, iya. minggu ini. Sudah 32 tahun dia. 32 tahun nih Mas. Wah, seumuran saya ya. 32 tahun. Kenapa Anda ada yang di belakang kamera ketawa ya? Saya baru 32. 32 tahun Mas. 32. Itu bakal ada kegiatan apa aja sih Mas? Kalau 32 tahun ini tadinya kita mau bikin di Kemayoran, di Jalan Benyamin Sueb. Oh iya di Cuma Jalan memang Benyamin. Kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan ya untuk mengundang keramaian. Jadi akhirnya insya Allah nanti itu kita undur beberapa bulan ke depan. Nah sekarang kita kembalikan ke studio di panggung utama. Kita undang 32 artis, pejabat, seniman, budayawan juga ya. Kita kasih ruang untuk berpromosi di Benz Radio dan menghibur pendengar kita, klien. Gue ajak juga klien semuanya. Gue ajak juga sponsor, support ke Benz Radio. Ya ini di 32 tahun ini supaya tagline-nya makin bersetar kan. Kalau untuk Benz Radio-nya, kalau secara message-nya gue ingin sampaikan, rezekinya berlimpah. Amin ya Allah. Doa untuk amin semua. Ya Allah. Amin. Ya produk yang dukung kan gue bantu promosi. Ya benar. Free. Ya, jadi ayo gue puter iklannya 18 jam sehari dari seminggu yang lalu. Nah kaliin aja kalau dikalikan rupiah.
Nah itu cara gue berbagi sama si produk, sama sponsor gue yang mendukung, sama ini. Gue bilang gue kasih semuanya. Dan apalagi yang mau? Digitalnya, ayo. Digitalnya. Nah biar semuanya punya manfaat di ulang tahun 3 Benz Radio. Untuk internalnya, kliennya, pendengarnya. Semuanya happy. Dan semua komunitas ini gue undang. Mm-mm. Benz Radio itu punya komunitas yang sangat aktif. Dia punya BRFC, Benz Radio Fans Club, dan BSFC, Benyamin Sueb Fan Club. Dan ini semuanya kita libatkan menjadi kepanitiaan. Oh jadi jadi panitia nih. Panitia. Biasanya yang gue tahu ya Mas, bukan gue menginin yang lain lah. Iya. Ya kalau dari luar kan, apalagi acara gede dong, acara ulang tahun, gue nggak mungkin. Biasanya media-media lain pasti di internal. Kok berani Mas? Iya, karena konsepnya orang kan, oh lo radio lo ada komunitas. Iya. Radio komunitas. Tapi gua radio penggerak komunitas. Di situ bedanya. Kalau lu punya komunitas tapi nggak bisa lu gerakin untuk apa? Iya, Nah, diem doang. Iya. Ini contoh satu. Ada klien minta Mas. buying agency. Gue kasih lah yang aktif, contohnya gitu ya. Gue kasih lah BRFC. Dia baru lihat. Ini dari klien ini dari radio besar. Dia baru keluar, direkturnya, terus dia bikin buying agency sendiri, contoh ya. Terus dia minta, Pin, komunitas yang bisa gerakin apa? Gue kasih ada 4 komunitas yang aktif, contohnya gitu. Gue kasih, dia baru buka 1. Kaget dia. Ini 4.000 bro, 4.000. Serius lu nih, aktif. 4.000 orang. Wow. 1 komunitas BRFC itu 4.000 orang. Udah kayak pasukan, banyak banget itu 4.000. Pasukan tempur itu. Iya. Nah jadi kalau itu gue gerakan, udah rame Mas itu. banget. Iya, 1 doang. Nah, disitulah kekuatan Benz Radio. Jadi awal gue ada di Benz Radio, gue tahu pada saat bikin SWOT-nya, ini mah ngeri. Iya Mas. Tinggal siapa aja bisa ngendaliin dia, gede. Iyalah, udah punya Udah punya akarnya itu udah kemana-mana. Akarnya udah kuat. Akar Benz Radio itu udah sangat kuat. Iya. Dia ya secara pendirinya Babe Benyamin. Iya. Itu aja. Benar. Sekarang tinggal siapa yang bisa mengendalikan media yang dibangun oleh Babe Benyamin. Gede banget loh. Nah, itu PR jadi seorang manajerial atau manajemen di Benz Radio. Kalau lo nggak bisa, ini kuda liar analoginya gitu. Iya. Kuntungan Babe, kuat nggak lo nggak megang ininya dia karena speednya? Iya benar. Salah-salah ya bisa jatuh. Iya benar. Jadi ikutin aja route-nya, ikutin aja apa yang dulu Babe bikin. Udah, ikutin, nggak usah neko-neko. Nggak usah lah, nggak usah ikut-ikut orang. Lu jadi diri lu sendiri. Nah itu yang membuat dia tuh jadi gede. Karena memang ya tadi, ini kampungnya. Iya, melestarikan budaya Betawi ya kan. Gak usah malu ya Mas ya. Iya. Mas boleh kasih bocoran nggak ke Tangsel City? Yes. Peringkat berapa sih? Kok yang kepo ya kan. Banyak Tangsel Citizen yang anak-anak media ya kan. Peringkat berapa sih di antara begitu banyak radio di Indonesia ini? Khususnya Jakarta lah. Sekarang dia ada di urutan 2. 2 itu nasional. Jabodetabek. Kan banyak radio yang gede-gede ya. Alhamdulillah tahun ini dia radio kenaikan tertinggi. Iya, jadi di kondisi saat ini rata-rata media turun. Iya, parah Mas, parah. Sendiri. Media turun. Ya karena mau kondisinya seperti apa, kita cuma bilang ya kerja. Kerja aja kita. Fokus aja apa yang kita tuju. Ya udah. Nah, tapi pertanyaannya, karena sedikit lagi nomor 1. Pertanyaannya setelah nomor 1 jadi apaan sih? Iya. Itu. Selalu sampai puncak ya kan? Itu PR. Di situ cobaannya. Oke. Nah, di situ gue baru tahu jawabannya. Jadi nomor 1 di kelas mana lo? Di kelas mana dulu? Oh iya benar. Kalau bisa jadi nomor 1 di semua kelas, itulah seorang legend. Iya, kayak Babe. Itu almarhum Babe Benyamin, semua kelas dia. Iya benar. Jawabnya simpel banget. Oh, gue bilang oh iya. Gue cuma ngeliat foto Babe doang. Iya. Oh, jawabannya udah gitu doang. Nomor 1 di semua kelas. A, B, C, D. Itu kan kasta yang kita bikin sendiri. Iya. Whatever, tapi ya menurutnya ada ya. Iya. Orang mengkasta-kastakan itu. SES itu ada secara faktanya. Ya nggak apa-apa. Kalau gue sih nggak peduli itu. Nah, kita sama aja nih. Sama aja. Nah, cuma kalau memang ada pengakuan itu, gue coba Benz Radio ini dari A sampai D. Ya itu baru terus jadi seorang legend. Dan itu akan menjadi sebuah legacy.
Yang tadi Mas Iya. Kevin bilang ya. Ya kalau cuma sekedar bekerja, sekedar pegang satu jabatan hanya untuk keren-kerenan untuk apa? Sekarang banyak yang kayak gitu, Mas. Hah? Sekarang banyak yang kayak gitu. Hah. Ntar off the record aja. Mas Kev, Yes. last question nih Mas Kev. Yes. Harapan Mas Kev dan Benz Radio untuk khususnya ya untuk Tangsel sendiri ini apa ke depannya? Karena memang posisinya ada di Tangsel. Mm-mm. Karena frekuensinya memang punya Banten. 106,2 itu punya Banten. Oh, oke. Nah, jadi apa yang kita bisa bantu untuk Tangsel dan Banten? Ayo, silakan kita punya media karena Benz Radio ini menjadi media percontohan radio untuk Banten. Oke. Nah, jadi kenapa ada kita program yang kita bikin Halo Tangsel itu dari wali kota sampai kadis-kadis sampai kepala-kepala semuanya kita undang untuk sosialisasi apa yang sedang dilakukan di dinas-dinas, di pemerintahan daerah. Nah, supaya masyarakat itu tahu. Iya, biar mudeng. Biar mudeng. Oh, ternyata sedang ada ini nih Ada kegiatan dinas budaya, dinas pariwisata, dinas apa. Nah, itu nggak apa-apa disosialisasi aja biar masyarakat tahu. Transparansi kan ada wajib karena sekarang. Jadi supaya apapun yang terjadi di Tangsel ini Benz Radio bisa membantu untuk sosialisasi ke masyarakat dan mudah-mudahan Amin, Mas. bisa menjadi apa ya? corongnya untuk ya. Tangsel, Banten nanti dan mudah-mudahan Jabodetabek. Amin. Itu dia. Pokoknya kalau warga Tangsel nih, ya kan, mau kerja sama sama Ayo. Benz Radio, gimana Silakan. cara? Susah nggak? Silakan. Nggak Apa? ada yang susah kok. WhatsApp dulu terus nggak dibales, DM nggak Nggak. dibales, naruh Sekarang, CV ditolak gitu. tim kita udah gue bilang itu tadi services utama, kemudian setelah mereka datang ke rumah kita Benz Radio kasih experience yang bagus. Oke, jadi jangan ragu-ragu Tangsel Citizen untuk datang ya Mas ya. Datang aja. Open pokoknya kalau ke Benz Radio. Datang Kayak aja. keluarga, kayak rumah sendiri ya Mas. Iya, memang berasanya di sini kalau sana tuh udah kayak rumah. Oke. Ya, kayak rumah memang pekarangannya luas, studionya enak, Enak, ada ya, Mas, kafenya, ada kantinnya, ada panggungnya, terserah. Terus jadikanlah Benz Radio Creative Hub Oh tuh. untuk anak-anak Tangsel. Tuh anak-anak, apalagi yang komunitas ya Mas ya. Iya, ini ada satu hal yang akan besar kita lakukan untuk Babe Benyamin. Ini penting banget. Apa tuh Mas? Dan ini hanya keluarganya yang tahu. Boleh bocoran dikasih tahu? Tunggu. Oh, tunggu. Lakinya. Oh tunggu dulu. Berarti nanti kita klik lagi nih. Ini ya kan? keren banget ini masalahnya. Dan ini akan dibikin sangat Kepo. elegan Oke. dan nanti ini kalau bisa sampai ke luar negeri. Karena ini kisah seorang legend yang Iya. real. Nih Hanya keluarganya aja yang tahu. ini nggak boleh dikasih bocoran nih. Kalau ini harus approval keluarga. Oh, maksudnya. approval keluarga Tangsel Citizen. Karena ini kan Babe Benyamin. Iya benar. Nah, jadi hanya keluarganya yang tahu kisah ini, hanya Babe Benyamin yang tahu kisah ini, hanya istrinya yang tahu kisah ini, yang itu nanti akan dibikinkan sesuatu yang keren banget. Nah, kemarin kita udah meeting juga, jadi memang sangat dibikin sangat-sangat keren. Karena memang kisah ini harus diangkat, kisah seorang legend, Oke. kisah seorang legend. Tapi boleh dikasih tahu setidaknya ya Mas ya, walaupun kita nggak tahu itu bakal jadi apa nih. Boleh nggak dikasih tahu bocoran dikit? Keluarnya tanggal berapa? Kalau keluarnya tanggal berapa? Ya tahunnya deh kalau nggak boleh dikasih tahu. Tahun ini paling telat tahun depan. Karena ini dibikin sampai semuanya itu on konsep. Oh dia pokoknya nggak ada yang Nggak ada yang rubah-rubah. asal-asalan. Nah, nggak ada yang asal-asalan, nggak ada yang konsep sampai baju-bajunya apa segala macam Iya, itu iya. semuanya harus memang dan kisahnya itu harus memang dan sampai itu ditanyakan ke pelakunya sendiri. Oke. Itu gimana sih dulunya? Oke. Gimana sih ceritanya? Itu. Nah, itu mahal sekali, cuma keluarga yang tahu. Jadi tungguin tahun depan nih ya Mas Kev Iya. ya. 2023 Kisah nih. seorang legend. Kisah seorang legend. Oke deh Mas Kev, thank you banget Thank you udah banget, datang ke sama-sama. podcast Pariwisata Tangsel. Sama-sama. Jangan kapok-kapok Mas Kev. Apalagi kalau mau ngasih tahu bocoran kisah seorang legend, monggo. Pak Bima ya kan dan tim pariwisata bakal menyambut. Nanti ada yang lebih Apa pas tuh? bicaranya. Apa tuh? Anaknya beliau. Oh, Itu harus diundang ke oh sini. harus. Pak Bima
Iya. Ya, tuh penasaran pasti Nah. kisah seorang legend loh. Anaknya. Dikulik. Anaknya yang akan cerita di sini dan plannya gimana gitu. Mahal. Nih, ntar kalau udah off the record boleh kasih tahu ya. Boleh. Oh ya. Alhamdulillah nggak kepo banget. Oke deh Mas Kev. Sip. Thank you banget buat Mas Kevin dan juga Benz Radio. Kita ketemu lagi di on air-nya ya berarti ya. Yap. Di tanggal 45 besok ya. 45 Maret besok. Maret besok ya, alias Jumat Sabtu ya. Kamis Jumat. Kamis Jumat Sabtu dari Seharian tanggal 3 dari ya. pagi sampai jam 9 malam. Itu live dari panggungnya Benz Radio, live YouTube, live Facebook, kemudian live Wow. on air. Siap Mas Kev. Sip. Sampai ketemu di sana ya. Studio Sama-sama. Kreatif Tangsel Sama-sama. pokoknya timnya datang. Udah pasti. Pasti Mas. Studio Kreatif Tangsel juga support Oh, kita. makannya banyak juga Mas. Hati-hati Mas. Apalagi kameramen ya. Yoi. Wah, banyak makannya. Sip. Thank you Mas Kev ya. Sama-sama. Tangsel Citizen, penikmat soto signing out. Mas Kev juga. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.